Di jalan gunung yang kosong, seorang wanita berusaha untuk mendorong mobil dari atas tebing. Dan yang duduk di dalam mobil adalah anaknya yang baru berusia 2 tahun. Melihat mobil yang meluncur perlahan-lahan ke bawah, hati wanita itu seperti dipotong pisau. Sebenarnya apa yang terjadi? Waktu kembali ke sehari yang lalu, Sandra mengendarai mobil mewah yang baru dia beli dan membawa anaknya David untuk bertemu kerabat. David yang duduk di barisan belakang perlahan-lahan mulai sedikit tidak sabar. Jadi Sandra sambil mengemudi dia sambil menghibur David. Benar-benar tidak ada cara, Jida terpaksa menyalakan musik. Dia ingin menggunakan lagu untuk menenangkan David. Tetapi ketika Sandra membuka sistem kontrol cerdas, tidak sengaja dia melihat sebuah data. Tercatat ada seorang wanita cantik yang duduk di dalam mobil ini. Tapi mobilnya baru saja dia beli. Hanya ada beberapa orang yang pernah duduk. Apakah suaminya berselingkuh di belakangnya? Sandra yang merasa curiga segera menelpon suaminya, tapi suaminya seperti tidak menghiraukannya. Langsung menutup teleponnya. Dari kepekaan indera keenamnya, Sandra menyadari bahwa suaminya mungkin sudah berselingkuh. Dan saat ini mereka mungkin lagi berdua. Jadi Sandra tiba-tiba mengerem dengan cepat. Dia membelokkan arah mobilnya dan bergegas untuk menangkap basah suaminya. Saat itu juga GPS memberikan informasi bahwa di depan ada kecelakaan dan tidak bisa dilalui. Sandra yang lagi bergegas akhirnya memilih sebuah jalan sepi. Langit mulai gelap. David yang duduk di belakang mulai menangis lagi. Untuk mengemudi dengan tenang, Sandra menyerahkan ponselnya kepada anaknya untuk bermain. Dan saat dia tidak memperhatikan jalan, mobil menabrak benda yang tidak diketahui. Sandra yang panik segera turun dari mobil untuk memeriksa. Ternyata telah menabrak seekor rusa. Saat dia akan memindahkan rusa itu, David yang duduk di barisan belakang mengacaukan ponselnya. Secara tidak sengaja menyalakan sistem kontrol jarak jauh dan mengatur mobil menjadi mode fall. Kemudian alarm mobil mulai berbunyi. Jendelanya semuanya tertutup rapat. Kunci pintu juga ditutup, sehingga Sandra terkunci di luar mobil. Ini adalah mobil terpintar dan teraman di dunia. Bagian luar terbuat dari baja halus, dipasangkan dengan kaca anti peluru yang tipis. Jika terkunci dari dalam, maka akan sangat aman seperti lemari besi. Tapi karena sistem keamanan ini menempatkan anaknya David dalam bahaya. Dia baru berusia 2 tahun, sehingga tidak tahu bagaimana membuka kuncinya. Bagaimanapun Sandra berteriak, dia terus menunduk dan terus bermain. Ibu yang cemas mulai mengetuk jendela mobil, sehingga membuat David ketakutan, dan ponselnya jatuh ke bawah. Harapan membuka kunci dari dalam benar-benar hancur. Sandra yang cemas segera menemukan batu besar. Kemudian dia melempar dengan kuat ke arah kaca jendela. Tapi tindakan itu tidak membuat sedikit goresan pun pada kaca. Sebaliknya, David di dalam mobil berteriak ketakutan. Meskipun saat ini Sandra sangat cemas, tapi dia masih harus tersenyum. Dia membuat berbagai macam lelucon aneh agar David tersenyum. Melihat David yang mulai tenang, Sandra pergi ke arah lampu. Dia ingin meminta bantuan, tapi saat dia masuk, dia menyadari ini hanya pembangkit listrik kecil. Setelah berteriak hampir setengah hari, tidak ada yang menjawabnya. Akhirnya Sandra memanjat masuk ke dalam. Setelah lama mencari di dalam itu, dia hanya menemukan sebuah senter dan sebuah kunci besar. Ketika dia kembali, dia memanjat ke atap mobil dan mulai memukul dengan keras jendela atap mobil. Tapi sangat jelas, selain membuat tangannya capek, mobil masih diam tak bergerak. Sandra yang lelah terpaksa datang ke samping anaknya dan membuat dia tidur. Kemudian dia naik ke atap dan mulai merenung. Dia membenci dirinya sangat-sangat emosian. Belum berhasil menangkap selingkuhan suaminya, malah mempertaruhkan nyawa anaknya. Dengan begitu, akhirnya Sandra tertidur juga. Saat dia bangun, matahari sudah keluar. Pada saat itu suhu di dalam mobil mulai melonjak. Muka anaknya sudah ada bekas sengatan matahari. Sandra segera melepaskan jaketnya dan meletakkannya di atas mobil untuk melindungi David dari sengatan matahari. Tapi ini tidak bisa mengatasi masalahnya. Mobil yang di bawah terik matahari seperti sebuah oven besar. Waktu Sandra sudah tidak banyak. Dia harus segera menyelamatkan anaknya. Saat itu sebuah tanda di tepi jalan menarik perhatian Sandra. Atasnya tertulis ada bandara di dekat ini. Ini seperti titik penyelamat hidupnya. Sandra bergegas ke sana. Tapi saat dia sampai di sana, landasan pacu kosong.
Hanya ada satu pesawat penumpang yang ditinggalkan. Setelah mencari lumayan lama, Sandra tidak menemukan sesuatu yang berguna. Akhirnya dia mengambil sebuah botol. Sandra ingin menggunakannya untuk mengisi air dan mendinginkan mobilnya. Ini adalah salah satu cara yang terpikirkan oleh Sandra. Tapi cara itu tidak berguna. Suhu di dalam mobil terus meningkat. David yang di dalam juga sudah pingsan. Seperti bencana yang beruntun. Saat itu datang seekor anjing liar. Dia langsung mengejar ke arah Sandra. Karena mobil terlalu panas, dia tidak bisa naik ke atas. Sandra terpaksa bersembunyi di bawah mobil. Dengan kuncinya dia melawannya, tapi dia tidak memperhatikan kakinya. Anjing liar itu menggunakan kesempatan untuk menggigit kaki Sandra. Saat Sandra merasa putus asa, anjing liar itu tiba-tiba pergi meninggalkannya. Rupanya rusa di depan mobil menarik perhatiannya. Anjing langsung memakan daging rusa. Mengetahui sasaran anjing liar, Sandra berusaha mendorong rusa, berharap anjing itu pergi setelah mendapatkan mangsanya. Tapi saat rusa didorong, mobil mulai mundur. Ternyata Sandra lupa mengunci rem tangan saat turun mobil. Saat ini, dia tidak lagi menghiraukan ketakutannya. Sandra segera keluar dari bawah mobil dan berusaha sekuat tenaga menahan mobilnya. Pada saat itu, tepat ada sebuah batu yang menahan roda belakang mobil. Akhirnya mobilnya berhenti. Namun walaupun mobilnya berhenti, tapi Sandra yang tidak bisa membuka pintu mobil harus melihat anaknya kepanasan di dalam mobil. Ini mungkin bisa membuat anaknya mati. Melihat tebing tidak terlalu tinggi, Sandra tiba-tiba terpikir sesuatu. Karena sudah tidak ada cara lain, dia ingin meniru apa yang dilakukan oleh kartun. Siapa tahu mobilnya bisa terbuka dan bisa menyelamatkan anaknya. Waktu tidak menunggu orang, sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk berpikir. Jadi berusaha untuk melepaskan batu di roda belakang mobil. Tapi kuncinya masih di samping anjing liar. Sandra dengan tangan kosongnya terpaksa pergi merebut kunci itu. Menghadapi anjing liar yang ganas, Sandra mengeluarkan teriakan yang ganas, sehingga menakuti anjing liar itu, dan berhasil mendapatkan kunci. Setelah berhasil memindahkan batu, Sandra berusaha sekuat tenaga untuk mendorong mobil perlahan-lahan mendekat tebing. Kemudian dengan kekuatan terakhirnya, akhirnya berhasil membuat mobil jatuh ke bawah. Benar saja ini adalah mobil yang sangat aman. Saat guncangan yang kuat, sistem otomatis aktif. Sistem keseimbangan kendaraan menyesuaikan bodi mobil. Semua sistem keamanan dalam keadaan aktif. Dengan terdengar suara, mobil dengan aman terjatuh di atas tanah. Sandra segera memeriksa. Kaca jendela masih utuh seperti sebelumnya. David juga dengan aman tertidur di kursi. Saat itu, lampu di pintu mobil menyala. Mobil sudah mematikan sistem keamanannya. Sandra segera membuka pintu mobil dan mengendong anaknya untuk berteduh. Setelah istirahat sejenak, dia segera bergegas ke rumah sakit. Tapi mereka jatuh ke bawah jurang dan tidak ada jalan keluar. Kemudian Sandra ke lereng jurang. Ini adalah salah satu jalan keluarnya. Waktu adalah nyawa anaknya. Sandra tidak sempat berpikir banyak, mengaktifkan mode off-road mobilnya. Sekali gas dia menaik ke atas. Saya harus mengatakan mobil ini sangat mantap. Dengan cangkang yang kuat, mobilnya menghancurkan batu. Kemudian mendarat di atas tanah dengan aman. Di akhir cerita, kedua orang selamat setelah diselamatkan oleh dokter. Ini adalah film dengan biaya kecil. Wanita, anak kecil dan mobil. Ditambah seekor anjing yang menggigit orang. Tidak ada terlalu banyak percakapan di seluruh film itu. Tapi cinta ibu diceritakan dengan sangat jelas. Untuk menyelamatkan anaknya, Sandra yang awalnya tak berdaya dan ketakutan di tengah-tengah, kemudian akhirnya berusaha sekuat tenaga. Ini adalah proses metamorfosis, mengubah seorang wanita yang lemah menjadi seorang wanita yang kuat untuk melindungi anaknya, hanya dikarenakan dia adalah seorang ibu.